Selamat datang di Catwalk. Kali ini Mimin akan mengulas film yang berjudul Prey, di mana film ini disutradarai oleh Dan Trachtenberg dan diperankan oleh aktor aktris seperti Amber Midthunder dan di kota Beavers. Yo, tanpa basa-basi lagi, relax sejenak, siapkan adrenalinmu, enjoy. Di awal cerita, pada tahun 1719 di Amerika Serikat, yang masih ditinggali oleh penduduk asli suku Indian dengan nama Comanche. Suku ini memiliki tradisi di mana seorang wanita bertugas mencari tumbuhan untuk obat-obatan dan seorang pria bertugas berburu singa untuk melindungi warga mereka, di mana pekerjaan tersebut sangat dihormati di suku mereka. Tapi, berbeda dengan gadis ini, ia bernama Naru. Dan anjing yang selalu setia bersamanya, kita sebut saja ia Dogs. Naru bertolak belakang dengan tradisi yang ada, karena ia merasa juga memiliki bakat untuk berburu singa. Dia diam-diam tetap berlatih sesuai keinginannya, sampai tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh di atas langit. Di puncak bukit, ia melihat cuaca yang berbeda seperti biasanya. Fenomena ini disebut burung kilas. Naru bertemu kakaknya yang bernama Tabi. Ia bercerita ke kakaknya kalau ia melihat fenomena yang tidak biasa, tapi kakaknya tidak mempercayainya. Tabi malah bercerita, waktu Naru masih kecil, ia sudah terbiasa berlatih memanah hingga ia bisa menjadi komandan perang saat ini. Dia berharap Naru tidak mengikuti ambisinya dan berbahaya untuk berburu singa. Di tempat pemukiman suku Comanche, Naru berbincang ringan dengan ibunya. Ibunya mengatakan lebih baik Naru menghentikan keinginannya untuk berburu seperti seorang pria. Dan ibunya meminta Naru untuk mencari bunga totsia sebagai obat-obatan ampuh menurut tradisi suku mereka. Setelah selesai, Naru bertemu rombongan kakaknya yang sedang mencari rekan yang bernama Pauline yang saat ini menghilang. Naru ingin ikut bersama mereka, tapi rekan yang lainnya tidak menyetujuinya dan mengatakan lebih baik Naru fokus saja memasak ketimbang harus berburu. Berbeda dengan Tabe, ia mengizinkan adiknya untuk mengikutinya karena anjing milik Naru sangat baik dalam penciuman dan Naru juga hebat dalam pengobatan. Setelah Pauline ditemukan, Naru berusaha keras untuk mengobatinya. Ia merasa ada kejanggalan dengan luka Pauline, tapi bagi mereka itu hanyalah perbuatan singa seperti biasanya. Setelah selesai, Tabe bertugas berburu singa, sedangkan Naru dan lainnya bertugas mengantarkan Pauline ke pemukiman. Di pertengahan jalan, Naru melihat jejak darah di batangan pohon. Ia juga melihat ular yang mati dengan kondisi dikuliti. Ketika temannya yang datang untuk mengajaknya untuk bergegas pulang, tapi Naru menolaknya. Katanya ada yang tidak beres dengan jejak ini. Temannya mengatakan itu hanya jejak beruang biasa, tak perlu dikhawatirkan. Naru membalas, tak ada beruang yang membunuh ular dengan cara mengulitinya. Dan ia pun bergegas pergi dan mencari kakaknya agar bisa memperingatinya. Setelah bertemu, Tabe menanyakan kenapa Naru malah kembali di zona berbahaya. Naru menjelaskan kalau ia menemukan jejak yang mencurigakan. Lagi-lagi Tabe menganggap itu mungkin jejak beruang biasa. Karena Naru sudah terlanjur memasuki zona berbahaya, Tabe pun terpaksa harus membawanya. Di atas pohon, rekannya yang bernama Paka. Ia tidak menyukai keberadaan Naru sebagai wanita yang mengikuti untuk berburu, sedangkan Tabe membuat umpan untuk singa. Paka menegaskan, kau tidak pernah berhadapan langsung dengan singa, dan giginya yang memiliki ketajaman seperti anak panah yang siap mencabik-cabik dagingmu hingga ke tulangmu. Setelah Paka tewas diterkam singa, kini giliran Naru harus berhadapan dengan singa tersebut. Dengan kondisi semakin tegang, Naru malah teralihkan melihat cahaya merah di tengah hutan. Singa malah langsung menerjangnya. Di dalam tenda, Naru terbangun dengan kagetnya. Ibunya mengatakan kalau kakaknya Tabe telah membawa Naru pulang. Di saat ini kakaknya masih mengejar singa tersebut. Dan kau juga berhasil menyelamatkan Pauline berkat pengobatanmu. Suara teriakan warga kalau Tabe telah kembali dengan singa hasil perburuannya.
Tabe diberikan tongkat penghormatan oleh kepala suku dengan teriakan kebahagiaan warga suku untuk keberhasilan Tabe sebagai panglima perang. Tapi berbeda dengan Naru, ia masih kecewa dengan Tabe karena tidak berhasil menangkap sesuatu yang lebih mencurigakan daripada singa. Keesokan paginya, Naru memutuskan untuk pergi berburu sendirian bersama Dogs. Ia ingin membuktikan ke warga kalau tempat tinggal mereka sudah menjadi ancaman selain daripada singa. Di dalam perjalanan, Naru berlatih dengan senjata andalannya yaitu kapak. Setelah selesai, ia melanjutkan perjalanan pemburuannya. Namun ia berhenti karena dikagetkan ketika melihat hamparan kerbau yang mati dengan cara dikuliti. Lanjut di perjalanan, ia mendengar raungan suara beruang. Ketika ia melihatnya, Naru langsung bersiap untuk memanahnya. Tapi sayang, tali busur panahnya malah putus. Alhasil keberadaannya diketahui beruang di depan matanya. Beruang yang semakin dekat tapi teralihkan dengan Dogs yang membawanya menjauh. Setelah busur panah diperbaiki, tiba-tiba Dog beralih ke arahnya. Beruang yang masih mengejar Dog Naru bersiap untuk memanahnya, tapi meleset. Ia langsung bergegas lari ke arah sungai dan berlindung di dalam ranting-ranting pohon. Beruang tetap menyerangnya, tapi serangannya mendadak terhentikan karena beruang merasa ada ancaman lainnya. Naru kaget dengan apa yang terjadi di depan matanya karena beruang menyerang sosok misterius yang tidak terlihat. Ia semakin shock karena melihat beruang besar dengan mudah dikalahkan oleh sosok misterius tersebut. Tanpa pikir panjang, Naru langsung memilih terjun ke arah sungai. Setelah sampai di tepian sungai, Naru langsung bergegas pergi. Tapi ia malah ditemukan tim pemburu dari sukunya. Mereka semua diperintahkan oleh kakaknya untuk membawa Naru pulang. Tapi Naru menolak. Ia menjelaskan kalau ia telah menemukan jejak yang mencurigakan sebelumnya. Itu seperti monster yang tidak terlihat. Tapi mereka malah tertawa dan menganggap Naru terlalu sering mendengar cerita dongeng. Perkelahian pun terjadi. Naru yang kalah dicurangi, ia pun kini diikat oleh temannya. Mereka mendadak bersiaga karena mendengar suara yang mencurigakan. Tapi kecurigaan mereka menjadi tenang setelah melihat kalau di depannya hanyalah seekor tupai. Berbeda dengan Naru yang masih tegang, Naru memperingati terlihat aneh kalau tupai mendadak menuju ke arah mereka. Tapi temannya dengan sombong tak menghiraunya dan memilih mengambil tupai hasil panahannya. Tapi itu berubah ketika laser mengarah ke mukanya dan pria tersebut tewas. Naru berusaha melepaskan ikatan tali di tangannya, sedangkan teman lainnya mencoba memanahi sosok misterius yang di depan mata mereka. Setelah terkena, sosok tersebut adalah monster predator. Satu persatu temannya tewas. Naru yang berhasil mendapatkan senjatanya, ia pun memilih bergegas kabur. Tapi sayang, ia malah terperangkap ranjau di kakinya. Saat ini predator tepat di depannya. Namun tiba-tiba datang gerombolan pemburu asing dari luar suku Indian. Kini Naru menjadi tawanan. Ia masih kesakitan dengan luka bekas ranjau di kakinya. Ia mendengar suara Dog yang sudah ditangkap oleh mereka. Tak hanya itu, Naru juga menyadari dari mantel yang dipakai pemburu asing itu adalah hasil dari gerombolan kerbau yang mati sebelumnya. Salah satu dari mereka yang bernama Johnny. Ia berniat untuk membunuh Naru, tapi dihentikan oleh pria berkumis ini. Ia bertanya pada Naru, "Apa kau melihat sosok misterius sebelumnya? Jika kau tahu, sebaiknya kau memberitahuku keberadaannya." Tapi Naru hanya bisa menjawabnya tidak tahu. Tapi Johnny mengeluarkan tawanan lainnya. Tawanan tersebut adalah kakaknya Tabe.
Johnny yang kesal melampiaskan amarahnya dengan menyayat tubuh Tabe. Kini Naru dan Tabe diikat di sebuah batang pohon. Mereka dijadikan umpan untuk predator. Tabe mengatakan, "Naru, kau banyak melihat bagaimana selama ini aku bisa menjadi pemburu. Dan sebelumnya kau juga punya strategi untuk melemahkan singa yang telah aku tangkap. Aku yakin kau punya cara untuk menyelamatkan dirimu saat ini." Tiba-tiba kuda milik pemburu asing terlepas dari mereka. Ketika mereka melihat ke belakang, ternyata rekan mereka lainnya sudah tewas. Predator muncul di hadapan mereka. Predator menuju tempat Naru berada. Tapi kakinya terperangkap ranjau. Segerombolan pemburu asing langsung menyergapnya. Ketika ia tertawa senang karena berhasil menangkapnya, malah kepalanya tertusuk besi. Naru yang semakin gelisah melihat predator telah tiba, ia melihat ranjau di bawah kakinya dan berusaha memanfaatkannya agar bisa melepaskan ikatannya. Setelah lepas, Naru berniat kembali di perkemahan gerombolan asing sebelumnya untuk mengambil Dogs. Sedangkan Tabe bergegas pergi untuk mengambil kuda yang lepas sebelumnya. Sementara gerombolan asing satu persatu tewas di hadapan predator. Mereka yang tersisa melihat barang milik predator yang jatuh di hadapannya. Di tempat perkemahan, Naru melihat Dogs yang masih terikat. Mereka semua ingin bergegas pergi dan memutuskan membunuh Dogs. Tapi Naru yang sadar langsung menyerangnya. Satu persatu musuh tewas juga di hadapan Naru. Setelah melepaskan Dogs, Naru meminta Dogs untuk mencari kakaknya agar bisa membawanya di tempat ini. Namun tak lama pria berkumis datang dengan kaki yang sudah terpotong. Ia memohon pada Naru untuk mengobatinya. Ia juga berjanji akan mengajari Naru cara menggunakan pistolnya. Di saat Naru mengobati kakinya, terlihat juga benda asing milik predator yang masih melekat. Di sini pria berkumis sambil menahan sakitnya, ia juga memberitahu Naru cara menggunakan pistolnya. Naru juga memberikan bunga Totsuya. Tapi tiba-tiba suara gerakan predator telah sampai. Naru bergegas bersembunyi, sedangkan pria berkumis memilih pura-pura tewas. Predator yang tepat berada di depan pria berkumis, tapi tidak menyadari keberadaannya. Naru yang melihat sadar kalau efek memakan bunga Totsuya bisa membuat predator tidak bisa melihatnya. Kini Dogs datang membawa Tabe. Tabe berhasil memukul kepala predator hingga topengnya terlepas. Predator beberapa kali menyerang Tabe, tapi satupun senjatanya tidak bisa mengenainya. Naru yang masih mengamati cara kerja bertarung predator, ia pun menyadari kalau tembakan predator hanya mengikuti kemana titik arah laser berada. Ia berteriak untuk mengalihkan pandangan predator. Di saat itu juga Tabe berhasil menusuknya dengan tombaknya. Naru langsung mengisi kembali bubuk mesiu seperti arahan pria berkumis sebelumnya. Setelah selesai, predator malah menghilang. Tabe mendadak terdiam sesaat ia menyadari kalau predator berada tepat di belakangnya. Ia meminta Naru untuk bergegas kabur. Tabe pun tewas. Naru dengan penuh penyesalannya langsung bergegas pergi. Di pemukiman suku Comanche, Ibu Naru mendengar kabar duka kalau pasukan tim pemburu dinyatakan tewas. Di tepian sungai, Naru penuh dengan kesedihannya.
Di saat tertidur, ia terbangun karena Doc sudah ada di depannya. Ia melihat ke arah Doc melihat. Ternyata Johnny yang menyiksa Tabe sebelumnya masih hidup. Naru memilih mendatangi Johnny dan langsung memukulnya. Johnny yang terbangun dari pingsannya, ia berteriak kesakitan karena kakinya sudah putus. Ia melihat senapan di depannya dan berusaha mengambilnya. Naru mengatakan, "Sebelumnya kau melukai saudaraku, kini aku yang melukaimu." Ia sambil memakan bunga Totsia dan menegaskan, "Kau pikir aku bukan seorang pemburu seperti kalian? Kau salah. Sedari awal aku telah membunuhmu. Itulah kenapa predator selalu mengincarku, karena dia tahu kalau aku bisa menjadi ancaman berbahaya untuknya." Johnny dengan teriakan angkuhnya sambil menembaki Naru, tapi ternyata senapan tersebut tidak berfungsi. Kini predator telah tiba. Naru yang telah memakan bunga Totsia hingga membuat predator tidak menyadari keberadaannya. Johnny pun tewas. Naru menembaki kepala predator hingga topengnya terlepas dan ia langsung mengambil topengnya dan kabur. Di sini, Naru sedang membuat perangkap untuk predator dan meletakkan topengnya di tengah bebatuan. Predator yang telah tiba, Naru yang berada di atas pohon langsung melompat menyerangnya. Ketika predator ingin menombakinya, tapi meleset karena Dogs. Naru tak membuang kesempatannya untuk berlari. Predator dari kejauhan langsung menyerangnya, tapi kali ini tangannya yang terputus. Lagi-lagi itu tidak membuat predator melemah. Ia menyerang Naru hingga terpojokkan. Dogs datang sambil membawa senjata andalannya Naru. Sesuai rencananya, ia pun dapat membuat predator tersedot di lumpuran tanah. Ketika predator mengacungkan senjatanya, tapi malah Naru yang berkata, "Disinilah tempat kematianmu." Setelah dia mengaktifkan senjatanya tanpa ia sadari kalau titik laser berada tepat menuju mukanya. Predator tanpa sadar langsung menembaki Naru, tapi itu meleset dan berbalik mengarah kepalanya. Predator pun koin. Teriak kemenangan Naru. Di tempat pemukiman, seorang anak kecil berteriak karena kedatangan Naru. Naru datang sambil menenteng kepala predator. Di depan kepala suku, ia melemparkan kepala predator dan juga senapan milik pemburu asing. Ia mengatakan, "Di tempat ini sudah tidak aman lagi. Sudah seharusnya kita semua pindah di tempat yang jauh lebih aman." Kini Naru satu-satunya wanita yang berhasil menjadi pemburu sekaligus panglima perang. Film pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di story film berikutnya. Tetap stay tune. See you next time.